Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Nurs Juliansyah. Teman-teman, pada video berikut ini saya akan membahas tentang penerapan STR atau penerbitan STR 0 rupiah ya. Sebagaimana kita ketahui, baru-baru ini Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang penerapan 0 rupiah untuk penerbitan STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, teman-teman pasti bertanya, apakah semua penerbitan STR itu diterapkan 0 rupiah? Di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2024, teman-teman harus paham ya, ada dua kondisi atau dua perbedaan di mana 0 rupiah diterapkan atau 0 rupiah tidak diterapkan. Nah, pada kondisi seperti apa? Yang pertama, untuk penerapan STR atau penerbitan STR 0 rupiah itu diberlakukan pada 3 kondisi ya teman-teman. Ini kita perlu ketahui. Yang pertama, pada penerbitan STR tenaga medis, baik itu dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan, apoteker, pada STR yang sudah habis masa berlakunya atau yang akan melakukan pembaharuan seumur hidup. Nah, ini tidak dikenakan biaya atau 0 rupiah. Yang kedua, pada tenaga medis yang sudah melakukan proses adaptasi, khususnya tenaga medis yang merupakan lulusan dari pendidikan luar negeri. Nah, sudah melakukan adaptasi, maka pengajuan STR-nya diterapkan 0 rupiah atau tidak perlu membayar PNBP. Nah, yang ketiga, pada dokter atau dokter gigi yang telah melakukan intensif ya. Jadi ini tidak perlu membayar PNBP. Jadi 3 kategori itu yang diberlakukan tarif 0 rupiah. Nah, tidak diberlakukan atau dikecualikan pada kondisi apa? Yang pertama, pada tenaga medis, tenaga kesehatan yang mengajukan atau melakukan permohonan STR pertama kali. Nah, ini tetap dikenakan biaya PNBP. Yang kedua, pada tenaga medis, baik dokter, dokter gigi yang belum melakukan proses adaptasi, khususnya yang merupakan lulusan dari kampus di luar negeri atau pendidikan di luar negeri yang belum melakukan adaptasi. Nah, ini tetap dikenakan tarif PNBP untuk penerbitan STR-nya. Yang ketiga, pada penerbitan atau permohonan STR tenaga dokter atau tenaga medis asing ya dari luar negeri. Nah, inilah 3 kondisi yang tetap membayar PNBP atau dikecualikan dari kebijakan penerbitan 0 rupiah ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus paham yang mana dilakukan atau diberlakukan tarif 0 rupiah. Oke teman-teman, karena saya kebetulan akan melakukan pembaharuan STR saya menjadi seumur hidup, maka pada video berikut ini saya juga akan menyampaikan atau memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan atau melakukan pembaharuan STR seumur hidup 0 rupiah. Apakah memang benar 0 rupiah? Kita cek di tutorial yang akan saya bagikan. Baik teman-teman, jika kita ingin mengajukan pembaharuan STR, maka kita harus masuk terlebih dahulu ke aplikasi Satu Sehat SDMK.
Kementerian Kesehatan ya, atau di satusehat.kemkes.go.id. Pastikan teman-teman sudah punya akun Satu Sehat SDMK ini ya teman-teman, karena di Satu Sehat SDMK nanti akan ada 3 aplikasi yang berguna untuk kita. Yang pertama untuk pembaharuan STR, yang kedua untuk pelataran sehat atau pembelajaran, kemudian untuk SKP platform ya, atau untuk pengelolaan SKP untuk perpanjangan SIP kita. Nah, untuk pengajuan STR, kita klik pengajuan STR ya. Pastikan data-data kita sudah diisi dengan benar ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada pengumuman ya, STR 0 rupiah. Jadi dimulai pada tanggal 5 Juli pukul 00. Hari ini saya mengajukan pada tanggal 5 Juli ya, pagi. Oke, kita langsung ajukan saja ya teman-teman. Kita klik cek data pada pengajuan STR. Nah, muncul data kita seperti ini. Ada konfirmasi data pengajuan. Karena memang data saya sudah lengkap, sudah divalidasi, maka data yang ada dari KTKI tinggal ditarik di sistem Satu Sehat SDMK. Nah, pastikan data-data kita itu sudah benar ya teman-teman. Kalau data di STR kita itu benar, insya Allah semuanya akan benar. Karena tinggal ditarik saja dari sistem ya. Kemudian kalau kita sudah merasa benar, maka kita klik ya, centang saya sudah memeriksa, kemudian klik ajukan STR. Kita tunggu sebentar ya. Trying ya, cuman begini saja caranya, ternyata mudah sekali teman-teman. Pengajuan berhasil, Anda telah mengajukan STR seumur hidup. Nah, apa yang berbeda sebelum penerapan STR 0 rupiah ini teman-teman? Nah, kalau di sebelum pemberlakuan STR 0 rupiah, ketika status pengajuan diterima, kemudian pengajuan diproses, kemudian ada menunggu proses pembayaran virtual account. Nah, di sini langsung menunggu tanda tangan elektronik. Artinya pengajuan kita atau pembaruan STR kita seumur hidup sekarang sudah gratis atau 0 rupiah. Jadi cukup mudah teman-teman, kita tinggal menunggu saja diterbitkan. Kita cek secara berkala ya, kita masuk lagi. Di sini kemarin saya sekitar 2 hari, kemudian saya cek lagi 2 hari berikutnya di hari Senin ya. Saya mengajukan di hari Jumat. Nah, saya cek lagi ya pengajuan STR, statusnya seperti apa. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi sudah ada centang hijau penerbitan STR. Nah, artinya tidak berbayar, kemudian juga prosesnya cepat dan mudah. Jadi kita tinggal download, kita masuknya di profil ya teman-teman. Di data keprofesian, biasanya data STR muncul di situ, kemudian ada kolom untuk atau tanda untuk unduh ya. Nah, kita langsung saja unduh STR-nya, STR kita unduh ya, nanti kita simpan. Nah, mudah ya teman-teman ya, kita cek apakah STR seumur hidup kita sudah benar. Oke ya, alhamdulillah ya, ini STR saya, datanya sudah benar, kemudian statusnya juga sudah seumur hidup. Nah, kebetulan memang STR saya ini sebenarnya habisnya di 2027. Ternyata sekarang sudah bisa kita lakukan pembaharuan. Dan mumpung sudah 0 rupiah ya teman-teman. Nah, alhamdulillah artinya mudah teman-teman. Untuk kategori pembaharuan, kita tidak lagi dikenakan tarif PNBP yang biasanya misalnya 100.000, nah sekarang menjadi gratis. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya.